Tutorial cara mengganti kampas kopling Jupiter MX New. Sekalian kita akan melakukan pengeboran di bagian rumah kampas kopling. Pertama-tama kita buka ring penguncinya menggunakan obeng ketok, kemudian murnya kita buka menggunakan kunci 19. Setelah terbuka baru kita lepas rumah kampas koplingnya seperti ini. Kemudian di sini ada ring, kita putar, kemudian kita lepas, dan rumah koplingnya kita buka juga, sekalian kita bersihkan ya dalamannya seperti ini. Kemudian kita melakukan pengeboran di bagian rumah kampas kopling. Kita kasih 4 lubang supaya si kampas koplingnya terlumasi oleh oli secara maksimal. Setelah proses pengeboran lalu kita bersihkan ya. Setelah itu baru kita proses pemasangan. Kita pasangkan ring tipis, kemudian ring agak tebal, kemudian kita pasangkan rumah koplingnya. Nah seperti ini. Kalau misalkan belum pas kita goyang-goyang sampai masuk seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan ring yang gerigi, kemudian kita putar untuk mengunci, kemudian kita pasangkan rumah kampas kopling. Nah setelah pas seperti ini baru kita pasang ring untuk pengunci mur rumah kopling. Kemudian kita pasangkan murnya, kemudian kita kencangkan. Untuk pengencangannya kita masukkan giginya, kemudian kita rem, kita kencangkan ya teman-teman secukupnya saja. Kemudian kita kunci lagi di bagian penguncinya, kita ketok menggunakan obeng min, kemudian pelornya kita masukkan ya, pelor stud. Kemudian kampas kopling sebelum pemasangan kita lumasi dulu menggunakan oli baru ya teman-teman. Setelah itu kita proses pemasangan. Dan untuk pemasangan plat geseknya itu bebas, yang penting semuanya rata. Kalau misalkan yang tumpul, semua yang rata semua. Jadi untuk pemasangan mau menghadap depan belakang itu bebas, yang penting searah semuanya. Di sini saya memasang plat geseknya itu yang tajam menghadap keluar semuanya teman-teman. Kemudian kita pasangkan kampas kopling, plat gesek, kampas kopling, kemudian plat gesek lagi. Nah untuk substitusi kampas kopling Jupiter MX Neo bisa menggunakan kampas kopling GL100 ataupun Grand. Cuman di MX Neo ini ada 5 buah, kalau Grand kan ada 4. Jadi bisa substitusi menggunakan GL100 yang ada 5 biji. Kemudian kita pasangkan tutupnya, perhatikan titik topnya yang ada ditutup sama di bagian rumah kampas kopling itu harus sejajar ya seperti ini. Kemudian kita pasangkan per couplingnya teman-teman. Kemudian kita pasang juga baut 10, jadi kita kencangkan menggunakan kunci 10T ya. Kita kencangkan secara menyilang teman-teman. Kita kencangkan secukupnya saja ya teman-teman, jangan terlalu kencang. Setelah kencang semua baru kita tes, kita tekan handle koplingnya, kemudian kita lihat di bagian koplingnya harus bergerak seperti ini. Ini udah oke ya teman-teman. Kita pasang tutupnya, lumasi oli dulu di bagian as engkol, kemudian perhatikan ada 2 buah bos, packingnya masih bagus. Kemudian kita pasang tutupnya seperti ini, kemudian kita pasangkan bautnya, kencangkan secara menyilang, kemudian kita pasang filter oli dan tutupnya. Kemudian ada karet ya di bagian dalam, kita kencangkan secukupnya, pasang engkol dan murnya kita kencangkan menggunakan kunci 19 seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan olinya ya, jangan sampai lupa olinya nggak dipasang. Kemudian kita pasang knalpot. Untuk kuncinya kunci 12 dan kunci 14. Untuk di depan menggunakan mur 12, sedangkan knalpot tengah menggunakan kunci 12 dan knalpot belakang menggunakan kunci 14. Setelah itu kita proses pemasangan bagian step, kita kencangkan menggunakan kunci 12, kemudian kita masukkan persneling. Untuk persneling menggunakan kunci 10. Setelah selesai semua baru kita coba hidupkan. Nah di sini untuk dihidupkan motor ini sudah ngebul ya, dikarenakan pistonnya sudah kena. Langsung saja kita jajal ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah dites sama mekaniknya, keluhan kopling selip dan gereja pun sudah hilang ya. Tadi kita sudah melakukan pergantian kampas kopling dan pengeboran di bagian rumah kampas kopling. Jadi begitulah teman-teman tutorial cara mengganti kampas kopling untuk motor Jupiter MX Neo ya. Ini saya sedang mampir di bengkel teman saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.